Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, tentunya Ustazah harap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam, dan tentunya Ustazah harap apa-apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini berguna untuk anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberikan kemudahan untuk belajar pada hari ini. Tunggu, anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk memberikan sumbangan subscribe-nya kepada channel SDIT Ar-Rahmah, karena Ustazah harap dengan subscribe yang kalian berikan, maka sekolah kita akan menjadi unggul di subscribernya terbanyak juga. Tunggu. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang Al-Quran. Oke, silahkan dibaca tulisan yang ada di layarmu. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Ya kan? Di rumahmu pasti semuanya ada Al-Quran. Oke? Akan sangat keterlaluan jika di sebuah rumah tidak memiliki Al-Quran. Oke? Nah, kita masuk di bab yang kedua, yaitu asik membaca Al-Quran. Nah, kalian tentunya tidak asing dengan Al-Quran karena setiap hari kalian pasti mendapatkan pelajaran Al-Quran. Ya kan? Pelajaran tilawati. Kemudian di hari Sabtu kalian belajar tahfidz. Nah, di pembelajaran tilawati kalian diajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Di pelajaran tahfidz, kalian diajarkan untuk menghafal ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah surat An-Nas. Pastinya kalian semuanya sudah hafal surat An-Nas. Apakah ada yang belum hafal dengan surat An-Nas? Nah, coba kita dengarkan lantunan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu adalah lantunan surat An-Nas yang ada di layar kalian semuanya. Nah, surat An-Nas itu membacanya ketika ada tanda tasdid seperti ini, tasdid seperti angka 3 yang menghadap ke atas, ya. Nun yang ditasdid, itu ditahan 3 ketukan. Coba kita baca bersama-sama ya. Baca basmalahnya jangan diseret. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, setiap ada nun yang ditasdid, ya, nun yang ditasdid banyak loh di sini. Itu dibaca ditahan 3 ketukan. Oke. Jadi tidak melandang, tidak seenaknya sendiri. Jadi membaca Al-Qur'an itu ada aturannya. Tidak terlalu cepat karena apa? Setiap huruf dalam Al-Qur'an itu mempunyai hak untuk dibaca. Oke. Kemudian di surat An-Nas, nah kita akan mencari informasi apa saja yang kita peroleh dari surat An-Nas. Yang pertama, surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Ya, jadi surat An-Nas itu surat yang ke-114. Kalian kalau membuka di Al-Qur'an, pasti letaknya di belakang sendiri. Oke. Kemudian ada 6 ayat. Nah, surat An-Nas yang kita baca tadi itu ada 6 ayat. Ingat-ingat. Kemudian surat An-Nas itu diturunkan di Mekah. Nah, ingat-ingat. Jadi An-Nas diturunkan di Mekah. Nah, surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Kenapa dibilang surat Makkiyah? Karena turunnya di Mekah. Kalau turunnya di Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Karena di sini di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Oke, Ustazah ulangi lagi. Surat An-Nas itu adalah surat yang ke-114. Jumlah ayatnya ada 6. Surat An-Nas diturunkan di Mekah. Karena diturunkan di Mekah, maka ia disebut surat Makkiyah. Oke, itu adalah beberapa yang kita pelajari dari surat An-Nas. Ya, beberapa informasi yang kita peroleh dari surat An-Nas. Kemudian arti An-Nas adalah manusia. Ya, jadi surat An-Nas itu artinya manusia. Nah, An-Nas adalah surat penutup dalam Al-Qur'an. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, jika kamu membuka Al-Qur'an, surat An-Nas itu letaknya di belakang sendiri. Jadi, dia adalah surat penutup dalam Al-Qur'an. Oke. Surat terakhir. Nah, An-Nas dan Al-Falaq adalah surat mu'awizatain. Artinya 2 surah perlindungan dari godaan setan. Jadi An-Nas dan Al-Falaq itu hanya atas bawah, dekat sekali. Jadi An-Nas dan Al-Falaq itu disebut surat mu'awizatain. Ya, ingat-ingat. Artinya 2 surah perlindungan dari godaan setan. Itu. Kemudian pesan apa yang kita peroleh dari surat An-Nas? Nah, kita cari tahu pesan apa ya yang terdapat dalam surat An-Nas. Pesannya adalah berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, baik dari jin, setan, ataupun manusia. Jadi itu adalah pesan surah An-Nas. Jadi kita itu hanya berlindung kepada Allah. Dan Allah akan melindungi kita dari segala kejahatan, baik itu datangnya dari jin, setan, atau kejahatan dari manusia. Jadi itu adalah pesan surat
An-Nas. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur agar kita dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan. Jadi sebelum kita berangkat tidur, ya seperti tertera di gambar ini, ada seorang anak yang berdoa sebelum dia tidur, setannya sudah kebingungan, ya. Nah, jadi membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu baru membaca doa akan tidur. Insya Allah ketika tidur kita akan terlindungi dari segala kejahatan. Dan Allah akan melindungi kita sampai kita terbangun lagi. Oke. Kemudian Ustazah punya tugas untuk kalian semuanya. Nah, tugasnya apa ya? Pasti penasaran. Tugasnya, tulislah surat An-Nas di buku tulismu. Ya, jadi nanti kalian bisa melihat Al-Quran atau melihat di buku paket atau buku LKS itu ada surat An-Nas. Kalian salin di bukumu. Ustazah kepingin tahu bagaimana kalian menulis Arab. Biasanya kan kalian menulis bahasa Indonesia ya. Nah, Ustazah kepingin kalian menulis Arab sebisamu. Syukur-syukur sudah ada yang rapi, bagus. Tapi yang pasti jangan dituliskan. Karena Ustazah hafal tulisan anak yang asli dengan tulisan yang dituliskan. Ya, jangan dituliskan. Ya. Pokoknya hasil karyamu sendiri, ditulis sendiri. Kemudian foto tulisanmu dan kirim via Jabrik Ustazah. Jadi surat An-Nas tidak usah pakai arti ya, suratnya saja, Arabnya saja kalian tulis, kemudian difoto, nanti Ustazah koreksi dari rumah. Ustazah koreksi hasil karya tulisan Arabmu. Oke, anak-anakku semuanya. Paham ya? Jadi tugasmu hari ini hanya menulis An-Nas di buku tulismu, kemudian difoto dan dikirim ke Ustazah. Ya, jadi itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Bila apa yang Ustazah sampaikan belum lengkap, belum jelas, kalian bisa membaca di buku paket atau di LKSmu itu juga ada dan kalian pahami lagi. Oke. Mungkin yang Ustazah sampaikan hanya ringkasan dari bukumu itu. Jadi kalian bisa membuka bukumu, dipelajari supaya kalian paham apa itu surat An-Nas. Oke? Jadi mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semuanya. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat berguna untuk kita. Dan Ustazah minta An-Nas yang sudah kalian punya itu silahkan dipakai ketika sholat, ya, dipakai untuk sholat. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.